Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana liburan anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Bu, menyenangkan. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Baik, hari ini merupakan pembelajaran kita yang pertama pada semester genap, yaitu hari pertama juga untuk kita hari ini, yaitu hari Senin tanggal 30 Januari kita masuk. Jadi harus semangat ya belajarnya, hari pertama juga. Jadi alangkah baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan sebuah keberkahan dalam menimba ilmu pengetahuan di sekolah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapat keberkahan di dalam menggali ilmu pengetahuan. Untuk Nusila, dipersilakan pimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini, akidah akhlak, yakni di mana indikator-indikator yang ingin kita capai ialah di dalam pembelajaran kita, yaitu tentang Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah dengan Asmaul Husna. Yakni ada beberapa kompetensi dasar dan beberapa indikator yang ingin kita capai. Yakni Ibu langsung saja membahas di indikatornya, yaitu pertama itu kita harus mengimani Asmaul Husna. Itu di sini kita lebih fokus ke 9 Asmaul Husnanya, yaitu ada Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Basit, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Nah, ada ke-9 Asmaul Husna tersebut yang ingin kita bahas pada hari ini. Nah, di dalam Asmaul Husna ini yang indikator keduanya itu bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna tersebut, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu kita harus tahu seperti apa sih contoh-contoh kita dalam mengimani Asmaul Husna dari ke-9 Asmaul Husna tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi. Dan yang kemudian di indikator terakhir itu adalah membuktikan kebenaran Asmaul Husna itu seperti apa. Nah, itulah indikator yang ingin kita capai di dalam mempelajari akidah akhlak, yakni mengenal nama-nama Allah dengan Asmaul Husna, seperti itu. Dan kemudian di sini Ibu ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian pada hari ini. Untuk Nursila hadir? Hadir, Bu. Nurul Nadia Hadir, Bu. dan Resti Lestari Hadir. lengkap semua ya teman-temannya. Udah pada Iya, semangat Bu. jadi belajarnya ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Apalagi Ibu cantik. Iya, makasih untuk anak-anak didik Ibu yang lebih cantik. Ya, di sini Ibu ingin memberikan motivasi terlebih dahulu untuk anak-anak Ibu di dalam belajar Asmaul Husna, yaitu motivasi di dalam belajar Asmaul Husna itu ada banyak sekali. Salah satunya di sini yang akan ingin Ibu sebutkan, hal yang baik. Bagaimana cara kita mengimani Asmaul Husna itu adalah salah satu imbalannya. Ketika kita menghafal dan menjaga makna dari Asmaul Husna itu, maka diimbalkan sebuah surga untuk kita. Tidak hanya menghafal, tetapi kita harus menjaga makna dari Asmaul Husna tersebut. Nah, seperti itu. Sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini,
Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu siapa yang sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang Asmaul Husna? Siapa? Saya Bu. Ya, Resti. Ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu, nantinya bagi teman yang belum tahu, tolong dikasih tahu seperti itu, saling belajar dan saling membantu di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Asmaul Husna itu di dalam menurut bahasa itu Asmaul Husna itu ada menurut dua kata, yaitu al-asma yang jamaknya dari al-ismu, yaitu yang berarti nama, dan yang al-husna itu berarti nama baik. Nah, kemudian yang bisa kita rangkaikan dari kedua kata tersebut adalah asma dan al-husna itu merupakan serangkaian nama-nama baik dari Allah, seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua, Asmaul Husna sendiri ada menurut istilah, menurut para ilmu kalam. Asmaul Husna itu sendiri nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menandingi segala keagungan dan segala kebenaran dari Allah itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini dari Asmaul Husna yang ingin kita pelajari pada hari ini itu ada 9 Asmaul Husna, yaitu ada yang pertama itu ada Al-Aziz, dan yang kedua itu ada Al-Ghafur, dan yang ketiga ada Al-Basit, ada An-Nafi, ada Ar-Ra'uf, ada Al-Bar, dan Al-Fatah, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti dari dan makna dari kesembilan Asmaul Husna di sini, karena Ibu akan menginginkan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu kepada kelompok kalian masing-masing nantinya, dan untuk dipresentasikan ke depan seperti itu. Nah, di sini Ibu langsung saja menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di Al-Aziz ini salah satu contohnya adalah kita itu tidak boleh berputus asa dalam menghadapi segala permasalahan yang kita tempuh dalam hidup kita, seperti itu. Contohnya, sepertinya misal kita di sekolah diberi tugas oleh guru kita, maka di dalam mengerjakannya kita tidak boleh selalu mengeluh, tidak boleh langsung berputus asa seperti itu. Tugas saya ini sulit, tugas saya ini terlalu diberatkan oleh guru saya, seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu mudah berputus asa dalam melaksanakan permasalahan dan tugas-tugas yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan kemudian Al-Ghafur. Nah, di sini salah satunya adalah Al-Ghafur itu sang pemaaf, seperti itu. Nah, di sini sang pemaaf di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita terapkan. Itu adalah misalnya si Sila sama si Resti berkelahi, terus si Sila ngambek-ngambek gitu karena si Resti suka merajuk gak jelas misalnya, terus si Sila minta maaf ke Resti, kemudian si Resti minta maaf terus gitu. Nah, si Resti memaafkan kesalahan dari Sila, maaf ya, seperti itu. Karena Allah itu sang maha pemaaf, seperti itu. Tetapi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu tadi. Nah, yang kemudian itu yang ketiga itu adalah An-Nafi, yaitu selalu memberi pertolongan di dalam selalu memberi pertolongan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu memberi pertolongan. Misalnya ada salah satu teman kita pergi sekolah, ban motornya bocor misalnya, seperti itu. Nah, kemudian ada si Resti pergi sekolah juga, kemudian menemui si yang ban bocor tadi, kemudian membantunya untuk pergi ke bengkel mengantarkan motor si temannya tadi, dan kemudian membawa temannya tadi pergi ke sekolah bersama-sama. Nah, yang kemudian itu ada Al-Basit. Di sini saling memberi dan atau bisa kita sebut dengan dermawan, seperti itu. Nah, di sini kita saling berbagi dengan sesama makhluk Allah, yaitu terutama bagi yang paling membutuhkan, seperti itu. Dan yang kemudian itu ada Ar-Ra'uf. Sesama makhluk hidup itu kita harus saling hidup rukun.
tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling iri dengki terhadap teman, tetangga dan lainnya. Nah, yang kemudian itu ada albar. Nah, di sini ada albar ini di dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati, terutama terhadap orang yang lebih tua seperti itu. Dan selanjutnya itu ada al-fatah. Di sini di al-fatah ini contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak boleh menyakiti orang lain, saling memberi pertolongan, selalu berbuat baik terhadap sesamanya. Dan yang kemudian itu al-adl. Di sini mensyukuri setiap pemberian Allah, seperti apapun pemberiannya harus kita syukuri, sekecil apapun seperti itu. Dan yang terakhir itu ada al-qayyum. Nah, di sini di al-qayyum ini kita itu selalu percaya dan selalu berusaha kepada kemampuan diri kita sendiri. Oh, saya harus bisa melaksanakan apa yang sudah saya ambil, tugas saya yang sudah harus saya pertanggungjawabkan, yang sudah saya emban. Berarti saya harus mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah saya ambil seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan setelah beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, kenapa sih kenapa sih Allah itu memiliki nama yang begitu banyak dengan segala macam sifat-sifatnya? Untuk Resti, bisa jawab bagaimana? Gak apa-apa yang bisa jawab Nursila atau Nurul Nadia. Karena Allah yang maha menciptakan segalanya, Allah Tuhan kita, Bu. Iya, benar sekali, pinter ya Sila ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa sih kenapa sih Allah itu memiliki nama-nama yang begitu banyak seperti itu dengan segala keagungannya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan kenapa? Karena nama-nama yang dimiliki oleh Allah itu merupakan nama-nama yang sangat indah, yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha segalanya, di atas segala apapun makhluknya seperti itu. Nah, di sini karena segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah yang diwakilkan dari nama-nama indah tersebut, maka tidak ada seorang makhluk hidup pun yang bisa menandingi keagungan Allah tersebut seperti itu. Sekalipun tidak ada yang bisa membatasi sanjungan serta pujian yang baik dan maha sempurna kepada Allah. Nah, tentang Asmaul Husna ini bisa dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yakni di dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang mana di sini bahwa Allah itu menyebutkan bahwa di Al-Qur'an tersebut mengandung bahwa keindahan yang mampu mencapai kesempurnaan yang paling tertinggi di antara segalanya seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu selanjutnya bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Baik Bu, saya ingin bertanya. Ya, untuk Nur Nadia. Baiklah Bu, di sini mengapa kita harus memahami dan mengimani Asmaul Husna, Bu? Oke, baik. Kenapa kita harus mengimani dan mengamalkan Asmaul Husna? Ya, karena Asmaul Husna ini merupakan sifat-sifat Allah yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai pedoman kita melaksanakan hidup, pedoman kita dalam melakukan apapun di dalam kehidupan kita agar kita selalu terjaga dan selalu terhindar dari segala perilaku yang tidak baik ya. Nah, di sini Asmaul Husna ini sendiri ada karena di situ sebagai pedoman, sebagai alat bukan sebagai alat, di sini sebagai pedoman di mana kita harus bisa meneladani seperti apa kita melaksanakan hidup kita itu sendiri seperti itu. Misalnya untuk memberi manfaat kepada diri kita itu sendiri seperti apa. Contohnya ada satu nih, misalnya untuk menambah kecintaan kita kepada Allah nih. Misalnya membuat kita semakin mengagungkan Allah serta kebesarannya seperti itu. Dan kemudian di sini di dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu memiliki media untuk pembelajaran kita hari ini, di mana Ibu sudah membawakan media pembelajaran kita pada hari ini adalah pohon Asmaul Husna. Ibu tempelkan dulu.
Mohon Asmaul Husna. Maaf ya kalau medianya agak acak-acakan. Iya Bu. Enggak kok Bu. Bagus Bu. Pohon apa itu Bu? Ini pohon Asmaul Husna, pohon gratis, pohon perjodohan ini namanya. Nah, di sini ibu ingin kalian mencocokkan nama-nama yang sebelumnya sudah ibu berikan tadi sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini masing-masing setiap kelompok ibu memberikan 3 nama, yaitu masing-masing kelompok nanti kalian langsung mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan terhadap teman-teman kalian. Nanti ibu beri kalian waktu beberapa menit untuk mendiskusikan semua pembahasan tentang nama-nama Asmaul Husna itu seperti apa dan dicocokkan ke artinya yang mana, seperti itu. Ibu beri waktu, dipersilakan. Ibu. Ya, nanti kalian cocokkan ya. Diskusikan dengan baik. Ibu beri kalian waktu. Ini yang pengumpul, mana adil, mana pembuka dan pemberi. Ini bahasa Arabnya apa? Maha berdiri. Maha berdiri sendiri ini kalau Al-Qayyum kan? Maha adil, maha adil, maha adil. Al-Adil, Maha Adil. Iya, ya. Yang adil. Maha pengampun itu Al-Ghafur. Bagaimana? Sudah? Sudah Bu. Oke, dipersilakan untuk kelompok yang pertama. Ya, silakan Nurul Nadia. Silakan langsung saja ditembakkan, dicocokkan. Dicabut dulu ya. Ya Bu. Jatuh. Sini nempel Bu. Di Di sini sampingnya, di sampingnya. Anggap aja itu buah apelnya ya. Bu cinta. Ini satu. Bu apel kok tidak dibetangkan? Untuk Resti dan Sila langsung dibuka aja lemnya ya. Karena tadi ada kepala sekolah menghubungi ibu sebentar lagi. Udah, Bu. Koordinator ya. Oke Bu. Silakan. Untuk Sila silakan. Iya Bu. Kemudian untuk presentasi kelompoknya dibacakan salah satu saja ya, biar lebih menghemat waktu di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Sudah Bu. Oke, baik. Silakan untuk Nurul Nadia presentasikan salah satu dari arti dan makna dari nama-nama dari Asmaul Husna tersebut. Baiklah Bu, saya akan mempresentasikan hasil dari Asmaul Husna yang saya tempel tadi. Al-Aziz itu artinya maha perkasa, yang mana kemutlakan dan tidak ada batasannya, dan segala yang mengendalikan itu ialah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ar-Rauf maha penyayang. Allah akan menyayangi seluruh makhluk hidup ciptaannya tanpa terkecuali,
Dan yang ketiga itu Al-Bar. Di sini Al-Bar artinya Maha Pemberi Kebaikan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi kebaikan kepada makhluk-makhluknya, Bu. Iya, baik. Untuk Resti silakan. Al-Adil memiliki arti maha adil, yang mana keadilan yang dimiliki Allah sangat jauh berbeda dengan keadilan yang dimiliki oleh manusia. Dan Al-Fattah, maha pembuka dan pemberi jalan keluar, yang mana Allah selalu memberi kemudahan dalam setiap permasalahan. Iya, baik. Yang terakhir, Ya Bu, kelompok terakhir Al-Basit itu artinya Maha Pemberi Kelapangan, yang mana Allah selalu memberikan kelapangan berupa rezeki dan segala kemudahannya, Bu. ya baik. Nah, dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan segala yang sudah kalian bacakan, yang sudah kalian tampilkan di depan pada media-media ini. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan yang pertama itu adalah Asmaul Husna ini merupakan nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, dengan segala keagungannya, dengan segala kemujizatannya yang dimiliki olehnya, yaitu di mana tidak ada makhluk apapun yang bisa menandinginya, karena Allah merupakan maha dari segala maha. Nah, di sini Asmaul Husna itu sendiri bisa kita jadikan sebagai perantara doa kita, di mana di dalam doa kita itu akan menjadi lebih khusyuk di dalam berdoa seperti itu. Dan di sini dengan memahami dan mengimani Asmaul Husna, kita bisa menjaga segala tingkah dan perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai cerminan kita dalam melaksanakan segala perbuatan dan hal apa saja yang boleh atau tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan yang sangat penting lagi adalah Asmaul Husna ini adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita di dalam mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi pedoman kita dalam melaksanakan hidup seperti itu. Dan merupakan Asmaul Husna ini merupakan salah satu sebagai pedoman kita dalam norma-norma kita melaksanakan dalam hidup seperti itu. Nah, di sini Ibu langsung saja bagaimana pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna, bagaimana? Seru, Bu. Menyenangkan, Bu. Ada foto. Ya, makasih. Baik. Kemudian setelah pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian semua, di mana Ibu ingin kalian membuatkan kaligrafi selain dari ke-9 Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di kertas karton kalian kumpulkan minggu depan di meja Ibu. Untuk Resti nanti tolong dikumpulkan ya. Iya, Bu. Nah, baik. Nah, dan untuk mengakhiri segala pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga selalu diberi kemudahan, keberkahan di dalam menerima ilmu pelajaran. Ibu tutup materi pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.